Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur bahwa sore hari ini kita masih beribadah walaupun secara online, tapi hadirat Tuhan ada bersama dengan ibu-ibu sekalian. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi prioritas utama kita. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, hanya Engkau juru selamatku. Kau
Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Kami boleh bersekutu bersama dengan ibu-ibu yang ada di rumahnya mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan lawat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami mau melepaskan urusan kami, pergumulan kami di luar sana Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan kerinduan hati kami Tuhan, untuk boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau pakai juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi ibu-ibu yang lebih lagi di dalam Engkau, melakukan perintah-Mu Tuhan, menjadi ibu-ibu yang menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Yesus untuk waktu yang Kau berikan ini. Ini doa dan kerinduan kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, sesuai dengan tema minggu ini, Yesus adalah sumber kekuatan kita. Mari kita mau menyebarkan ke seluruh orang-orang di sekitar kita bahwa kita mempunyai Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Apapun masalah kita, bukan karena kuat gagah kita mampu melewatinya, tetapi karena Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Mari kita boleh memuji Dia dan menyanyikan lagu Hanya Kau Milikku di Surga, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya arah sumber kuatku, arah sumber kuatku, arah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya arah sumber kuatku, arah sumber kuatku, arah sumber kuatku dan bagianku selamanya, arah sumber kuatku, arah sumber kuatku, arah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dan saatnya saya berikan hambanya untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada kesempatan sore hari ini, pada ibadah persekutuan wanita Kristen. Biarlah sore hari ini menjadi sesuatu yang terbaik, khususnya bagi persekutuan wanita Kristen. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah bagi kami. Setiap firman Tuhan yang kami sampaikan menjadikan sebuah pelajaran berharga, bukan hanya sekedar para wanita Kristen di tempat ini, tetapi bagi setiap orang yang mendengarkan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berkaryalah. Kami siap dibentuk dan dituntun oleh kuasa firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama
mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema minggu ini, yaitu Tuhan sumber kekuatanku. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kami bersama-sama di rumah kita masing-masing, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan tema bahwa Allah merupakan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di dalam ibadah minggu kemarin, yaitu Minggu Raya, yang terambil di dalam Pemazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Ayat yang kedua akan saya bacakan. Firman Tuhan mengatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun badai berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan Pemazmur 46 ayat yang kedua dan keempat ini, tentu kita sedang belajar tentang apa yang dialami oleh pemazmur. Jadi Pemazmur 46 ini bukan sekedar catatan semata, tetapi merupakan pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang mereka alami, sehingga mereka berani mengatakan bahwa Allah itu sumber kekuatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah merenungkan bahkan berpikir, mengapa kita orang-orang percaya Allah itu izinkan berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup. Pernahkah ibu-ibu sekalian terpikir demikian? Misalnya, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam hal-hal yang berkaitan kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin masalah-masalah dengan keluarga, bahkan diizinkan pula oleh Tuhan orang-orang percaya itu mengalami kesulitan berkaitan dengan penganiayaan, pengkucilan hidup karena kita sebagai orang-orang percaya. Tentu kita sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia yang fana ini, tentu kita akan berpikir ke sana. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu berkecil hati dan menghadapi kesulitan hidup, karena Allah kita adalah Allah yang melindungi dan menolong umatnya. Dan hari ini kita tahu bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan secara progresif berangsur-angsur Allah itu menuntun bahkan menolong hidup kita. Maka pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini bersaksi, menyaksikan bagaimana campur tangan Allah, bagaimana lawatan Tuhan di dalam mereka melakukan kehidupannya. Kalau tadi kita baca di ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut terhadap berbagai macam-macam peristiwa ataupun sekalipun bencana yang terjadi di dalam dunia ini. Ibu-ibu, kita pernah mengalami bahkan melihat bagi saudara-saudara kita di Aceh bagaimana kisah tsunami yang terjadi di Aceh, kalau tidak salah tahun 2014 tahun yang lalu. Hal ini terjadi bagi bangsa kita, tetapi kita tahu semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Kalau hari ini kita juga melihat beberapa hari yang lalu di Batu, Malang, Jawa Timur terjadi
banjir bandang yang begitu luar biasa, bahkan sangat menyengkangkan mata banyak orang. Bukan hanya sekedar orang, mobil-mobil pun bisa digeser seperti sampah yang sangat kecil, sehingga banjir ini sangat meluluhluntahkan, membuat manusia-manusia mengalami persoalan di dalam hidupnya. Tetapi hari ini kita bisa melihat firman Tuhan mengatakan, sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung-gunung goyah, aku tidak takut, sebab Allah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Mengapa Mazmur pasal 46 ini dicatat? Mazmur ini bukan sekedar hanya merupakan tulisan semata. Mari kita melihat apa yang terjadi dengan Mazmur 46 ini, sehingga seorang pemazmur bisa mengatakan Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita simak. Kalau kita mau melihat peristiwa Mazmur 46 ini, sesungguhnya peristiwa ini terjadi, dicatat di dalam sejarah, maka hari ini kita akan belajar tentang sejarah itu. Kalau nanti ibu-ibu di rumah, ketika punya waktu, mari kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, serta 2 Tawarik pasal 32 dan Yesaya 36 sampai 37. Apa yang terjadi dengan peristiwa pada waktu itu? Pada waktu itu kita tahu ada seorang yang bernama Sanherib, Raja Asyur. Mereka menyerang dan mengepung Yerusalem serta mengintimidasi melalui kata-katanya yang menghujat Tuhan. Bahkan menghujat raja rakyat pada zaman kerajaan Yehuda pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, melalui perkataan seorang yang bernama Hizkia yang dipakai Tuhan sebagai raja Yehuda pada waktu itu, maka imam dan rakyat dibangkitkan kembali, diberikan motivasi oleh Hizkia, sehingga rakyat mendapat sebuah kepercayaan kembali, memiliki semangat yang tinggi dan tidak merasa takut walaupun diintimidasi oleh yang namanya bernama Sanherib, Raja Asyur pada waktu itu. Maka kita bisa melihat secara mencatat demikian. Mari kita perhatikan di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20, apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan seorang yang bernama Hizkia. Ayat 20 firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Inilah pelajaran yang patut kita catat. Seorang yang bernama Hizkia mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan di dalam surga. Ini pelajaran yang sangat penting, bahwa siapapun atau apapun yang datang menyerang hidup kita, maka Allah mengendaki melalui teladan Hizkia kita harus melawannya dengan doa. Doa merupakan segala sesuatu, merupakan napas kehidupan orang percaya. Ketika seorang Raja Hizkia berdoa, apa yang terjadi? Kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 21, firman Tuhan mencatat demikian. Setelah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk berperang dan melenyapkan semua pahlawan-pahlawan Asyur. Bahkan Sanherib raja negeri Asyur itu pun mati oleh tangan anaknya sendiri ketika lari kembali ke negerinya. Inilah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kuasa di dalam doa seorang raja dan rakyat yang pada waktu itu. Maka melalui doa, maka orang yang mengintimidasi ini, maka mereka mati di dalam pedangnya sendiri, mati oleh anaknya sendiri. Itu sebabnya apa mereka terjadi demikian, karena kuasa doa dari seorang yang takut akan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan,
Dari kisah ini kita belajar beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan mengapa pemazmur mengatakan Allah sumber kekuatan kita. Pelajaran yang pertama bahwa keamanan, perlindungan, dan kota benteng kita adalah yang kita kenal dan sapa sebagai Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan bukan dunia. Yang pertama adalah perlindungan, pertolongan kita kepada Bapa pencipta langit bumi yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kepada dunia, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Itulah sangat penting. Artinya apa? Bahwa pemazmur ini hendak menegaskan bahwa Allah Bapa kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sekalipun kita saat ini berada di dalam situasi yang sangat gelap. Tentu kita menyadari ibu-ibu, 2 tahun ke belakang coronavirus ini menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru. Kesulitan-kesulitan terjadi bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kesulitan-kesulitan terjadi juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sekalipun dunia ini gelap gulita, sekalipun persoalan terjadi, bahwa Allah itu campur tangan di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah izinkan? Supaya ada kekuatan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya sangat menyadari, kalau kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami kesulitan persoalan hidup, apa jadinya ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Tentu kita menjadi orang-orang yang rapuh. Kita menjadi orang-orang yang tidak kuat. Kita menjadi orang-orang yang tidak tahan banting di dalam hidup ini. Maka Tuhan izinkan bahwa orang-orang percaya harus menghadapi berbagai macam persoalan. Tetapi ada campur tangan Tuhan. Kita ingat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan begini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Ketika Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak semuanya itu hal-hal yang baik saja. Tetapi persoalan terjadi di dalam kehidupan kita kalau ada campur tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya mau bercerita tentang kesaksian hidup saya, maka tidak akan ada selesainya pada khotbah kesempatan sore hari ini. Saya mengalami dinamika hidup yang naik dan turun, berputar-putar, berbalik-balik, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu campur tangan di setiap persoalan yang saya hadapi. Dan hari ini saya merasakan, maka hari ini saya menyampaikan dengan lantang bahwa Allah memang sumber kekuatan kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ini memang benar-benar terjadi yang saya alami. Maka saya berani mengatakan demikian. Begitu juga pemazmur mengatakan demikian. Bahwa Allah memang sumber kehidupan kita orang percaya. Kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Ini tidak berarti kita terlepas dan terluput dari bencana persoalan kehidupan yang kita hadapi. Semua ini ada Tuhan izinkan agar supaya kita semakin hari semakin kuat. Kita semakin hari semakin mampu menghadapi kehidupan ini. Maka dari itu percayalah, persoalan hidup tidak akan selesai di dalam kehidupan kita. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang fana, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Itulah kehidupan. Tetapi jangan kita takut bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Allah itu benteng kehidupan kita. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat setiap kehidupan orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Saya teringat satu pujian yang menarik bagi kehidupan saya, bahkan keluarga saya.
akhir-akhir ini sering saya naikkan dan pujikan bersama-sama. Pujian ini mengatakan demikian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, benar. Firman Tuhan ini, pujian ini mengatakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita, ibu-ibu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat rapnya lebih menarik lagi. Tuhan selalu menolongku. Ini bukti bahwa Tuhan terus menolong kehidupan kita. Tuhan selalu menolong kehidupan orang-orang percaya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak ibu-ibu sekalian. Kalau hari ini ibu-ibu mengalami persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, apakah suami, apakah terhadap anak-anak, apakah terhadap menantu ataupun cucu, mari kita datang dan belajar meneladani seorang yang bernama Hizkia. Tunduk di hadapan Tuhan dan berdoa, menyerahkan setiap persoalan yang ada. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tetap menolong kehidupan ibu-ibu kalau kita tunduk di bawah kaki Tuhan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Saya percaya setiap persoalan yang terjadi, maka Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu, kalau ketika kita mengalami hal demikian dan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam firman Tuhan itu, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan, itu sangatlah terbukti. Inilah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita pada sore hari ini. Senantiasa firman Tuhan ini menjadi rema, bahkan menguatkan iman bagi para ibu-ibu PWK, khususnya bagi jemaatmu di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami dapat merasakan lawatan-Mu, kami dapat merasakan kasih-Mu, meneladani pengalaman seorang pemazmur yang begitu luar biasa mengalami pertolongan Tuhan, yang sekalipun diintimidasi, sekalipun ditekan oleh lawan dalam berbagai penjuru, karena seorang pemazmur ini mencintai Engkau dengan melakukan doa bersama sehingga mujizat-Mu itu terjadi. Seorang lawan bahkan mati di tangannya sendiri. Itulah kemurahan-Mu, itulah kemenangan, itulah kuasa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan hari ini pun juga kami berdoa, kiranya Tuhan Kau memberkati juga para ibu-ibu persekutuan wanita Kristen. Biarlah Tuhan menjamah mereka satu persatu. Kalau hari ini mereka mengalami persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan campur tangan. Tunduklah dan datanglah kepada Tuhan melalui doa keluarga, melalui doa pribadi, sehingga doa mengalahkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Engkau melawat para wanita Kristen di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Ibu-ibu bisa memberikan persembahan untuk dimasukkan ke amplop dan bisa dibawa nanti pada ibadah hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mau memberikan persembahan ini yang terbaik bagi Engkau Tuhan, yang kami punya Tuhan. Biar kiranya melalui persembahan ini juga Tuhan, kerajaan-Mu boleh diperluas Tuhan melalui tangan-tangan ibu-ibu yang memberi, dan biar kiranya juga kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini ibadah wanita secara online. Kami percaya Tuhan telah pimpin dan sertai. Kami sungguh mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.